Hi guys, this is Sandy. Baik banget yang nanyain gimana sih caranya apply ke NUS Undergraduate Program atau S1 di NUS di tahun ajaran yang baru nanti 2025-2026. And I will show you how. Tapi a reminder kalau ini tuh video untuk sebelum 5 Februari karena akan ditutup pada 5 Februari. 5 Februari 2025 adalah hari terakhir pendaftaran untuk NUS Undergraduate Program tahun ajaran 2025-2026. Oke? So let's go. Oke, so sekarang aku udah di nus.edu.sg OAM Admissions. Jadi kalian caranya adalah tinggal ke bagian sini karena kalau misal kalian international student, karena kan kalian dari Indonesia, jadi kalian di situ international student. Jadi kalian pilih yang international students with international qualifications, this one. Gitu, learn more, gitu kan. Nah, sekarang kalian lihat tuh Indonesian ujian nasional atau rapor. Jadi Indonesian rapor raport Indonesia itu pendaftarannya 20 November 2024 sampai 5 Februari 2025. Jadi memang aku agak telat bikin video ini, so sorry. Tapi intinya kalian masih ada waktu buat apply, masih ada sekitar about 2 or 3 weeks. Sebenarnya cukup buat lengkapin semuanya. Asal kalian udah punya English requirements, sebenarnya yang penting itu sih. Jadi pencet yang apply now. Nah, terus kalau kalian lihat, nih International Qualifications, Indonesian Ujian Nasional. Nah, kalian tetap pilih ini. Walaupun emang Indonesia udah nggak ada ujian nasional, tapi tetap pakai namanya tuh Indonesian Ujian Nasional. Jadi sampai 5 Februari, terus kalian tinggal pencet Apply Now. Yang bagian ini, Apply Now. That's it. Oke, sekarang kalian tinggal login, right? Tinggal login. Oke, I'm in. Nah, sekarang kalian tinggal lihat nih. Oh, Apply with or as. Jadi please select the correct application category. Jadi kalian tinggal pilih kalau kalian tuh International Applicants with international qualifications, okay? Next, are you currently an undergraduate or former undergraduate of a university? Maksudnya adalah, apakah kalian sekarang itu lagi S1 atau pernah S1 di tempat lain, di universitas lain gitu misalnya. Sebenarnya nggak harus di universitas lain sih. Well, ya, pokoknya, apakah kalian pernah S1 atau sedang S1 gitu. Jadi jawabannya mungkin yes or no, tapi kalau aku misalnya no gitu ya. Terus, high school qualification-nya tergantung kalian sekolahnya itu apakah kurikulum nasional atau kurikulum Cambridge. Jadi kalian tinggal pilih kayak misalnya Cambridge A-level atau ada juga yang mungkin sekolahnya sekolah Western atau anything. Tapi di sini aku bakal pilih Indonesian ya, Indonesian ujian nasional, oke? Jadi mostly dari audience aku juga mungkin kan orang-orang yang sekolah di sekolah nasional, jadi tetap pakai rapor nasional, oke? Sekarang next. Nah, pokoknya kalian tinggal masukin kayak data-data kalian dari nama, tanggal lahir, alamat di Indonesia ya, alamat di Indonesia. Terus juga bisa masukin citizenship, misalnya kalian Indonesian gitu misalnya. Terus ada religion, ada race, ada ethnic, pokoknya banyak sama nomor paspor. Terus sama kontak-kontak yang mungkin harus kalian pilih gitu ya. Nah, alright, sekarang udah di nextnya ini adalah kalian mau pilih apakah mau masuk NUS College atau enggak. Let's say aku jawab enggak, so enggak. Jadi kayak NUS College tuh sebenarnya kayak karena di NUS ada banyak banget kayak programs. Jadi NUS College ini salah satu programs yang mereka punya kayak kelas sendiri juga. Dan kalian bisa research sendiri tentang NUS College. Tapi mostly sih sebenarnya Indonesians nggak ada yang ngambil NUS College ya. Jadi so I'll just go save and next. Nah sekarang choice of study, kalian mau pilih program apa? Jadi misalnya aku mau computer science, jadi kalian tinggal cari sini gitu ya. Tinggal pilih select mau yang mana. Sebenarnya kalau computer science ada di ini common computer science programs. Terus kalian pilih majornya. Jadi program sama major itu beda ya. Program and major itu beda. Jadi program dulu dipilih terus kalian pilih majornya. Nah misal aku mau pilihnya computer science gitu, berarti kita pilih computer science untuk majornya. Terus nextnya kalian tuh bisa pilih 8 program berbeda. Jadi untuk common computer science programs itu kalian pilih computer science. Tapi kalau kalian mau pilih misalnya mathematics juga, kalian bisa pilih di humanities and sciences gitu ya. Terus pilih majornya adalah mathematics gitu. Atau misalnya applied mathematics, ada nggak ya? Wait, oh it's not here. Okay, so mathematics misalnya kayak gitu. Okay, so that's it. Misal save and next. Sekarang kalian tinggal pilih gitu ya. Misal kalian mau, apakah kalian mau double degree? Apakah kalian mau punya double major? Apakah kalian punya minor? Sebenarnya kalian bisa nambahin ini nanti waktu kalian udah admitted di NUS. Tapi kalau kalian mau nambah sekarang juga boleh. Misalnya aku mau nambah double majornya di business gitu ya, business administration and computer science gitu boleh juga. Oke?
Sekarang education-nya, masukin school kalian atau sekolah kalian tuh apa di SMA. SMA, misal aku SMAK, Penabur, Cirebon, like that, right? Cirebon, gitu ya. Terus misalnya country-nya Indonesia, dari kapan itu udah SMA di situ. Kalau misalnya dari 2002, let's say dari 2023 atau sampai 2025 gitu ya. Just say, let's say kayak gitu. Terus exam month-nya, misal exam month itu adalah maksudnya kapan kalian US. Kondisi tulisan UN maksudnya di sini adalah US atau ujian sekolah nanti terakhir waktu kelas 12. Jadi kalian tinggal pilih misalnya month-nya, misalnya kalian nanti ujian bulan April ya, tulis aja April 2025. Terus result type-nya ini sekarang belum pada ujian sekolah kan. Jadi kalian bakal pilih yang predicted atau forecast. Jadi intinya kapan kalian bisa ngasih nilainya gitu. Misal kalian ujian sekolahnya baru keluar hasilnya 2025 bulan Mei gitu. Jadi kalian tinggal tulis aja kalau misal hasilnya tuh baru keluar 2025 bulan Mei gitu. Terus sekarang resultnya adalah predicted atau forecast. Jadi jadi tulisan if you are graduating in 2025, you are required to submit your year 11 semester 2 and year 12 semester 1 result slips. Jadi yang kalian harus masukin di sini adalah rapor dari kelas 11 semester 2 dan juga kelas 12 semester 1. Oke? Nah, tinggal kalian masukin nilai-nilai kalian. Misal subjek kalian ada, misal kalian belajar physics atau ya, fisika gitu ya. Fisika misalnya untuk kemampuan kalian dapatnya rata-rata 99 gitu ya. Misalnya 99 gitu. Oke? So just submit gitu ya. Maximum marknya itu 100. Sorry. Misalnya 99 gitu kan, dapat 99 dari 100 gitu ya. Itu untuk fisika. Terus misalnya kalian dapat, itu kan fisikanya masih yang pengetahuan. Bisa juga ada yang yang keterampilan kan, fisika yang keterampilan. Misalnya kalian dapatnya 96 dari 100 juga. Ya udah kalian masukin. Pokoknya kalian masukin semua bidang-bidang nilai-nilai kalian di form ini, oke? Setelah itu tinggal save and next. Sekarang di sini kalian tinggal masukin requirement English requirement kalian. Kalau kalian punya IELTS yang at least 6.5 itu nilainya kalian bisa masukin sini. Kalau kalian punya TOEFL, wait, let me check the requirements ya. Oke. Jadi kalau di sini tulisannya adalah 6. Oke, kalau untuk IELTS ya, oke. So 6.5 in overall reading and writing components. Jadi maksudnya overall nilai kalian harus minimal 6,5, terus reading kalian juga harus minimal 6,5, writing kalian juga harus minimal 6,5, oke? So minimalnya 6,5 di overall reading and writing. Dan kalian harus ngambil IELTS-nya paling lama 2 tahun sebelum kalian apply ini, oke? Jadi kalau misalnya kalian udah apply-nya, udah ambil dari 2021 gitu ya, udah nggak berlaku, oke? Sekarang misal TOEFL. Nah, TOEFL itu minimal adalah 92 sampai 93 untuk nilainya. Jadi untuk misalnya TOEFL kalian 92 sampai 93 nilainya kalian bisa kalian bisa pakai TOEFL itu buat apply di NUS. Ya, tinggal pilih aja yang mana kalian punya. Misalnya aku IELTS gitu ya, pernah ambil IELTS di bulan November dari 2024. Overallnya misalnya 8, readingnya 8, writingnya 7 gitu misalnya ya. Tinggal masukin aja. Gitu ya. Alright, sekarang tinggal masukin next gitu, save and next. Misalnya kalau kalian pernah UNIF atau pernah kayak D3 atau kalian pernah S1, kalian bisa tulis apa yang kalian pernah UNIF mana aja dan programnya apa, majornya apa, terus dari kapan sampai kapan, oke? Terus save and next. Kalau aku sih enggak. Nah, achievement, jadi kamu diminta untuk masukin kayak beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan ini. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu ada tell us something you have done outside your school curriculum to prepare yourself for your chosen degree programs. Itu pokoknya ada beberapa pertanyaan di sini kalian harus jawab dalam bahasa Inggris, dalam seperti kalian kayak cerita essay, tapi sebenarnya ini short banget ya. Kayak karakternya pun cuma 600, 1100 gitu ya. Jadi pendek banget. Jadi, kalian tinggal jawab pertanyaan ini sesuai dengan apa yang ditanyakan gitu. Oke, misalnya yang pertama, tell us something you have done outside your school curriculum to prepare yourself for your chosen degree programs. Jadi maksudnya, kalau misal aku dulu jawabnya karena aku programnya mau computer science, jadi aku jawabnya kayak, aku dulu pernah belajar tentang programming dari kelas 8 SMP misalnya. Itu kan something yang sebenarnya di luar kurikulum sekolah, tapi itu bisa membantu aku untuk prepare myself di computer science program ini gitu misalnya. Contohnya kayak gitu ya. Oke. Kayak gitu. Terus kalian tinggal masukin list of achievements. Jadi untuk achievement ini kalian bisa masukin apa aja. Jadi nggak limited cuma ke achievement yang
kayak olimpiade atau yang sesuai dengan bidang kalian. Bisa juga kayak co-curricular activities, kayak misalnya kalian pernah menang lomba berdebat, kalian pernah menang lomba berenang, pernah menang pop kota gitu, juga sebenarnya bisa masuk ke sini, atau FLS 2N gitu ya. Bisa kalian masukin sini karena itu juga something yang mereka appreciate. Nah, NUS tuh sangat appreciate kalau kalian tuh punya penghargaan di kancah internasional, misalnya International Olympiads kayak Ibo, Icho, kayak Kevin Sultan, atau Imo kayak aku, Viko, Timothy, Axel gitu kan, atau mungkin IOI kayak si Alvan, atau Ivo kayak Vansen, Clarissa gitu. Jadi kalian bisa apply, mungkin apa ya, bisa dibilang sebenarnya agak lebih mudah dibandingkan yang lain karena itu adalah lomba-lomba yang sangat dianggap prestigious gitu sama NUS. Jadi kalau misalnya kalian punya sertifikatnya lomba-lomba international Olympiad kayak gitu, itu pasti membantu banget. Kayak I can say it's like 60% guarantee kalau kalian udah kayak cuma the certificate itself mungkin udah kayak 60% guarantee kalian bisa lolos, tinggal kalian sisanya adalah dari rapot dan juga dari English requirement-nya gitu, dan dari essay atau jawaban kalian di sini, oke? Jadi itu aja tentang achievements. Kalian juga bisa masukin tentang leadership gitu ya, leadership bisa, dan yeah, those kind of things. Alright, sekarang kalian tinggal masuk ke bagian other information tentang health and support. Jadi misalnya kalian punya beberapa masalah medical, punya masalah kesehatan atau kayak mental health, anxiety, eating disorder, bisa indicate, atau kayak color blindness gitu ya. Sebenarnya ini juga something yang mungkin penting, tapi karena aku nggak, jadi no here. Ada information, misal kalian pernah, ya udah, ini kayak harusnya nggak penting gitu ya. Sekarang ada MOE tuition grant, oke? So basically sebenarnya ini adalah tuition grant, itu adalah kalian, biaya kuliah kalian tuh dipotong 50% dari harga aslinya. Tapi nantinya setelah kalian lulus dari NUS, kalian harus serve apa ya? Harus serve the government for 3 years. Maksudnya kayak kalian harus kerja di Singapura selama 3 tahun gitu setelah kalian lulus dari NUS. Nih, jadi MOE tuition grant ini available buat international students juga, tapi memang limited, dan nanti setelah kalian lulus kalian harus serve in Singapore entity for 3 years. Okay? Setelah kalian declare MOE tuition grant itu, kalian bisa eligible juga buat apply ke Asian Scholarship. Asian Scholarship itu apa? Asian Scholarship itu adalah scholarship yang ditawarkan oleh ya MOE-nya Singapura juga. Jadi kalian bisa dibayarin kuliahnya secara gratis dan juga dikasih uang bulanan. Jadi kalau aku kan pakai BEM ya, beasiswa Indonesia Maju. Tapi ASEAN ini memang dari NUS-nya, dari NUS dan dari government-nya. Jadi kalian bisa dapat beasiswa juga gratis dan dapat uang bulanan. Kalau misal Kevin juga pakai ASEAN gitu, jadi kalian bisa pilih ASEAN, bisa apply buat ASEAN gitu ya. That's it. Well ya, udah gitu ya, dan ya, and so on. Tinggal kalian selesaiin sisanya dan gampang kok guys. Oke? Tinggal kalian sisain nah terakhir kalian diminta jadi kalian nggak bisa ngarang ya, kalian nggak bisa ngarang tentang nilai-nilai kalian. Jadi nanti di akhir kalian bakal diminta untuk upload paspor kalian, birth certificate, IELTS result slip, year 11 semester 2 result slip, year 12 semester 1 result slip. Ini original, nggak perlu ditranslate, jadi kayak rapor original dari sekolah kalian di scan aja, yang kelas 11 semester 2 dan kelas 12 semester 1. Dan tinggal scan dan upload ke sini, oke? Dan that's it. I think, yep. Gampang. Tinggal daftar ke NUS, maksimal tanggal 5 Februari 2025. Nggak ada salahnya buat nyoba, karena at least kalian bisa bangga kayak, oh aku udah apply ke NUS, aku pernah apply ke NUS, daripada kalian nggak nyoba sama sekali gitu ya. Oke, good luck guys, and see you in the NUS.